Ya, ya mungkin satu-satu ya. Ya. Saya kira mungkin yang pertama saya berterima kasih dari rekan-rekan sudah hadir ke sini dalam rangka audiensi silaturahmi dan sebagainya. Kemudian juga mohon maaf Pak Kadis mewakili Pak Wali Kota ke Jakarta hari ini. Jadi beliau semalam menyampaikan mohon diterima rekan-rekan dari IWOI gitu kan. Saya kira kata wartawan online gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata berbeda gitu, berbeda. Terus yang kedua memang kalau kita di Perkimtan ini ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang bangunan gedung, itu kita melakukan kegiatan biasanya renovasi sama pembangunan gedung-gedung pemerintah, sekolah, pendidikan dan juga gedung kesehatan. Yang kedua ada bidang pertanahan. Bidang pertanahan kita melakukan proses pembebasan lahan gitu ya, sesuai dengan usulan dari SKPD yang memerlukan. Yang ketiga kita ada bidang perumahan pemukiman. Perumahan pemukiman itu kita melakukan proses-proses perbaikan perumahan pemukiman, ada yang dari air bersih, kemudian ada dari kawasan pemukiman. Nah, dalam kawasan itu ada jalan, ada saluran, ada mungkin perbaikan mungkin tempat sampah, ada perbaikan mungkin ada gapura juga, ada tempat olahraga dan sebagainya seperti itu. Ada tamannya mungkin, tapi dalam proses kawasan. Memang ada beberapa yang kita masih hampir mirip dengan PU lah. Dengan PU ada jalan, ada saluran gitu ya, tetapi perbedaannya itu kalau kita rata-rata ada di kawasan perumahan pemukiman. Tapi untuk pemakaman sendiri Mas, gimana itu Mas? Nah, pemakaman itu adalah salah satu PTD di kita. Oh gitu. PTD di kita, dia memang masuk ke bidangnya perumahan pemukiman. Seperti itu. Kita ada 3 PTD, ada 2 PTD sebenarnya. Ada 3 PTD, PTD pemakaman, PTD Rusunawa yang ada di Bekasi Timur itu, sama satu lagi PTD air limbah domestik yang di Bantar Gebang. IPAL itu. Nah kemudian juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang kebanyakan pertanahan, karena saya baru di sini ya, karena saya belum full sampai detail apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga mungkin saya hanya tahu di posisi permukaan, tapi belum sampai ke detailnya itu. Kalau seperti tadi tanah Bantar Gebang dan sebagainya, nah itu sumur batu, Pak. Sumur batu nanti akan timbul, Pak. Mas kebetulan kan SD lagi juga akan timbul besok. Banyak masih nama ahli waris sekolah. Siap-siap aja, Pak. Makanya nanti kan kalau saya kan teman-teman saya arahkan kalau bisa kita satu pintu konfirmasi semua. Boleh. Jangan hanya salah satu doang gitu. Ya kalau memang ada formulir tentu kami jawab gitu. Kalau ada yang kesini tentu kami jawab. Kalau memang pada saat itu hari itu kebetulan secara data kita belum megang, ya mungkin kita tanya dulu teman-teman yang memang mengerjakan kegiatan tersebut seperti apa, sejarahnya, seperti apa langkah selanjutnya. Terus yang terkait yang TPU gimana Pak? TPU yang Pedurenan ya? Bukan. Yang di TPA. Di TPA, dekat Jadi, TPA. Di TPA itu, Mas, dulunya itu ada makam yang dipindahkan. Nah, sama ahli waris. Nah, ini pembebasannya dipindahkan ke Pedurenan. Nah, ini dibebaskan sama Perkimtan. Nah, makanya ini kan waktu kemarin saya mau nanya itu, ini jalurnya kemana? Ke PU kah? Ke Perkimtan? Nah, pas kebetulan teman-teman mau ngadain audiensi. Nah, tadi Mas bilang Perkimtan ada 3 UPTD, UPTD pemakaman, UPTD ya. Ini seperti apa sih langkah-langkahnya, Mas? Ya kan katanya dipindahkan ke Pedurenan. Ya kan, Pak. Tapi sebenarnya kan aturan mainnya itu kan yang pembebasan itu biayanya kan mestinya yang dibebaskan kan, bukan pemerintah, Pak. Kenapa bisa langsung dipindahkan ke Pedurenan? Iya. Itu sempat saya menanyakan, tapi yang tahun berapa itu ya kegiatannya ya? Yang waktu zamannya Pak Juhana, tapi kan waktu itu fotonya lagi ada masalah. Saya nggak enak menambah
masalah. Ya, zamannya Pak Lutfi. Pak Lutfi. Tahun 2020, 2021. Ya, 2020, 2021. Nanti yang itu saya tanyakan dulu ke teman-teman gitu ya seperti apa. Saya juga baru dengar ada pemindahan dari itu Bantar Gebang ke TPA Sumur Batu, Mas. TPA Sumur Batu, jadi udahlah di atas TPA sampah. Ya kan? Jadi ini tanah misalnya saya kan saya yang diganti rugi. Mestinya biayanya semuanya beli tanah segala kan saya. Kan saya udah dikasih sama pemerintah. Benar nggak Pak? Kenapa dipindahin dikasih gratis? Kan saya bingung. Gitu loh Pak. Teman saya nggak mau. Ya udahlah. Terus sama yang tadi saya ngomong saluran air yang air bersih yang dekat atas jalan tengah itu yang kemana? Yang di Sumur Batu. Logam Jaya. Logam Jaya ada yang ke Kelurahan Sumur Batu. Itu jalan beberapa tempat yang udah rusak, dihajar sama saluran air bersihnya ya? Iya, itu tempat orang IPAL, pemborong yang ngomong sama saya bilang naikin ya, jangan bang, katanya, jangan dulu, lagi dikonfirmasi dengan PU-nya? Bukan, PUPR sama pemborong, tapi sempat debat lah, gitu loh. Ya, kalau yang seperti itu nanti kami konfirmasi lagi Pak. Ini kan baru audiensi pertama nih, belum jasa penyidikan. Kita jawab lagi hal-hal yang memang belum terjawab hari ini. Iya. Nah, kapan mau ini? Ayo. Siap, monggo. Terus ini Pak, sedikit berapa sih yang sekarang di IPAL itu? Apa aja sih yang di kegiatan yang IPAL itu kan ada bangunan baru juga ya, Jok? IPAL itu sekarang kegiatannya IPAL di Bantar Gebang ya? Sumur Batu. Sumur Batu. IPAL itu kegiatannya itu setahu saya yang terakhir itu hanya dia mau beli masih cuma belum jadi. Belum jadi di Jerman apa? Belum jadi itu. Belum jadi sampai sekarang. Karena padahal anggaran udah keluar ya Pak? Belum ada anggarannya. Oh belum ada. Belum ada anggarannya. Ya maksudnya kegiatan apa aja nih sekarang nanti? Hanya apakah tinja, apa tinja aja, apa untuk apa gitu? Oh, kalau air limbah domestik itu kebanyakan tinja. Tinja dari rumah pribadi, tinja dari mungkin ada beberapa yang dari luar gitu, tetap bisa diolah di situ. Kita juga mau kita merencanakan ya perluasan ya, karena memang luas itu tidak cukup. Tapi memang kita secara pendanaan karena memang mahal gitu ya, kita belum ada pendanaan seperti itu. Yang rencana perluasan lahan untuk apa Pak nanti? Apa? Untuk pengolahan. Untuk bak pengolahan itu. Bak pengolahan tinja. Tapi tambah lahan juga nanti. Iya lahannya iya. Kalau yang di gedung baru itu Pak, yang dekat yang sebelah kiri yang lingkungan itu ya kan? Itu untuk apa itu Pak? Setahu saya di sana ada gedung kantor aja. Kantor doang ya, tapi lahannya besar banget ya. Kecil lah, salah. Kecil ya? Beda kali ya. Gede itu Mas. Gede Pak. Gede Mas. Jangan salah. Kaliasem. Ini kan dekat TPA, dekat TPA depannya. Itu kan jalannya begini Pak. Itu luas Pak. Samping Kaliasem persis. Kaliasem. Oh gitu ya. Setahu saya di sana ada gedung kantor tuh. Ya, gedung kantor di dalam. Masuk dalam. Sama ini tempat pengolahan limbahnya itu doang. Lainnya nggak ada. Ya tapi kan kalau itu aja dipakai untuk penambahan kayak Bapak bilang penambah lahan itu kan udah cukup nambah mesin nanti. Iya, kita kalau penambahan kolam itu kita kan rencanakan di depannya ya di samping yang sekarang ada itu. Seperti itu. Rencananya sih itu cuma hanya kita mau menunggu proses pendanaan yang belum ada. Andek nanti DKI. Kita ada masalah tapi ini belum setuju ya kayak gitu tuh. Disetujui. Belum setuju ya. Karena banyak itu fokusnya masih ke masyarakat Bantar Gebang. Tapi kan daripada keluar mendingan masyarakat Bantar Gebang itu kan untuk lahan juga masyarakat Bantar Gebang yang berguna. Sebenarnya nanti pengolahan itu kan gunanya untuk masyarakat Bantar Gebang juga. Sebabnya kayak limbah-limbah daripada nambah sampah-sampah terus kan dari sana bisa. Kalau IPAL itu kan fungsinya untuk limbah itu ya limbah domestik ya. Domestik itu limbah domestik yang dari rumah sama yang lain-lain, tapi limbah domestik bukan limbah berbahaya. Tapi kan limbah bahaya, saya dengarnya ini kan kalau wartawan kan nggak boleh katanya, dengar aja saya ada B3 yang masuk ke sana. Nah itu cobalah Bapak nanti saya coba lihat ya. Tapi jangan Bapak melihat, tapi Bapak survei. Jadi sidak. Tapi tanpa pengetahuan, tapi bukan Bapak, orang lain dulu. Diutus apa? Oh ya nanti coba gitu loh. Tapi setahu saya sama ini kalau B3 emang belum mampu untuk pengolahan. Kan beda tapi mesinnya kan. Sebabnya ada oknum yang menjual.
membuang ke sana. Mungkin Bapak sudah dengar yang demo kemarin 2 kali dari mahasiswa. Nah, terkait demo, terkait yang sudah saya dengar juga ada masukan-masukan, makanya saya mau konfirmasi sekalian ke Bapak. Benar nggak? Kalau proyek-proyek di Kintan, mohon maaf saya sebelumnya, untuk mendapatkan proyek ini uang duluan, biar gua dapat, walaupun katanya itu lewat e-katalog, Pak. Gitu kan? Kita semua lewat e-katalog. Tapi aslinya pemenangnya udah ketahuan nih tendernya, karena ada nih Pak, gitu, mohon maaf dulu, ini mohon maaf nih, ada uang duluan nih, gitu. Kalau selama saya di sini, setahu saya tidak ada yang seperti itu. Kita lelang ya lelang biasa lah. Kalau ada ya, setahu saya sampai sekarang tidak begitu yang terjadi sampai sekarang ya. Maka ketika saya masuk ke sini kan sebagian udah berjalan tuh. Menjalankan yang dulu. Iya. Yang baru tinggal itulah. Iya, kita menyelesaikan yang kemarin-kemarin, sisa-sisa kemarin kita selesaikan, kita rapiin. Tapi kalau yang itu tidak. Jadi enggak. Nah, kalau memang mau ikut lelang, mau nggak usah ikut, kita mau buka aja. Itu website dibuka 24 jam. Siap. Ya. Kalau memang perusahaannya bagus, kuantitasnya bagus, dan memang secara pengalaman juga ya pasti menang lah. Siapa yang bisa nolak seperti itu? Tinggal nasib itu. Hanya kan tinggal kita lihat nanti kondisi pekerjaannya seperti apa. Iya, sebabkan saya dengar dari mahasiswa demo yang ini semua pada begini, jadi makanya enak nih kebetulan sekalian kan kita keterangan langsung gitu. Enggak seperti itu posisinya. Yuk, siapa lagi? Mas pergi. Apa tuh? Udah satu-satu nanya kan. Mungkin saya sedikit menggarisbawahi aja Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa sampai saat ini Bapak belum mendengar adanya berita terkait 3 penyegelan sekolah SD. Nah, sampai sejauh mana Pak? Kalau memang dari pihak contoh Kintan ataupun dinas terkait yang ada di Pemkot Kota sampai tidak mendengar, karena gini Pak, sangat miris sekali 3 SD disegel, dan memang salah satu SD memang sudah ada gedung pengganti. Tetapi ada 2 SD ini yang memang cukup prihatin Pak. Kebetulan memang kemarin saya juga sudah sempat wawancarain ahli waris melalui kuasa hukumnya. Beliau mengatakan hanya menunggu pihak Pemkot, di mana Bapak apakah membuat surat peminjaman lahan, karena situ sudah inkrah Pak. Cuman pada saat ini Pemkot mengajukan PK nih, ya kan? Makanya kebetulan di kita ini membidangi itu. Nah, dengan saat ini kami audiensi dengan Bapak, karena kadang tinggal menghitung hari nih, bahwa anak didik itu akan masuk lagi, gitu loh Pak. Sampai sejauh mana nih kira-kira nih Pak? Nanti setelah audiensi ini, karena apa Pak? Saya juga ada masukan beberapa orang wali murid itu menanyakan nasib anak kami seperti apa. Tanggal 9 dengar. Nah, tanggal 9 udah masuk nih Pak. Ini ada 2 SD, SD 4 sama 5. Nah, kalau yang 3 ini sudah ada gedung pengganti. Tapi kalau yang 5 sama 4 ini SD Bandar Gebang ini luar biasa Pak. Tidak ada pengganti. Nah, ini saya turun ke lapangan. Inilah keluhan orang tua murid. Bagaimana nasib? Saat ini sudah digembok. Disegel, digembok. Sudah digembok. Nah, makanya kebetulan saya ini audiensi saat ini, mudah-mudahan dengan saat ini saya audiensi ada hasil. Karena apa? Ternyata pihak ahli waris juga simpel. Yang penting pihak Pemkot mengeluarkan surat, yaitu apa? Peminjaman lahan. Ataupun kedepannya kalau memang mau pakai silakan, tinggal penuhi hak warisnya saja. Itu Pak yang mungkin saya sampaikan. Seperti apa? Oke. Mungkin kalau saya bicara dari sisi Perkimtan. Perkimtan itu dalam tupoksinya itu kita salah satu bidang pertanahan itu kita melakukan proses pembebasan lahan untuk jadi bangunan-bangunan pemerintah yang memang menjadi kebutuhan dari SKPD-nya. Terkait dengan yang SD yang digembok dan sebagainya itu tentunya lebih mengetahui adalah dinas pendidikan posisinya gitu. Nah, kalau memang nanti dinas pendidikan memerlukan lahan untuk ingin membeli lahan untuk mengganti lokasi SD tersebut, nah nanti ada usulan dari dinas pendidikan ke kita berapa yang diperlukan, berapa luasnya, lokasinya di mana, fungsinya untuk apa. Nah, baru kita usulkan ke anggaran untuk proses pembebasan lahannya. Gitu. Tentunya kalau kita tidak bisa tiba-tiba udah Perkimtan masuk, tidak bisa begitu. Kita pasti ada ini dari SKPD yang memiliki tupoksi tersebut. Nah, ini PR Bapak sedikit untuk saya buka juga Pak. Permasalahannya ini dimulai dari 2023 loh Pak. Sampai saat ini. 2000? 2003.
2003. Sampai saat ini Pak. Permasalahan Waktu ini zaman gulir. Hmm. Yang sangat miris adalah satu Pak. Bantar Gebang mungkin kita ketahui semua Pak, bahwa Bantar Gebang ini ada salah satu aset. Bahasanya aset lah kita ya. Iyalah, betul. Bantar Gebang kan, kok nyiris gitu loh, sampai ada 3 SD yang memang terlantar dari tahun sekian Pak, sampai saat ini. Dinas pendidikan dengan dinas kesehatan. Koordinasi lah Pak. Itu kita selalu koordinasi. Apa yang mereka menjadi prioritas mereka, tentu kita usulkan juga, gitu ya. Misalnya ketika ada usulan nanti terkait dengan SD yang itu misalnya, ya kita prioritaskan. Nah dari situ kan nanti kita usulkan ke anggaran punya duitnya enggak, kan ini posisi mereka, bukan posisi kita lagi, gitu sehingga tentunya dari SKPD itu tentu ada rangkaian-rangkaiannya, gitu. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung. Oh iya, tidak bisa karena prioritasnya misalnya pendidikan, prioritasnya di dinas pendidikan. Jadi dari anggaran dinas pendidikan lah ya. Iya, pasti dinas pendidikan nanti yang maksud saya bukan pembebasan lagi membayar, tapi kan yang contoh TPU nih, kan Bapak udah membebaskan tanah TPU sempat bermasalah kemarin dulu, ya kan? Yang sekarang ini, ya maaf nih Pak, belum ada sertifikat untuk itu untuk makam, jadi masih nama pribadi, benar nggak? Wakaf. Ya, sertifikat bukan wakaf. Jadi salah satu orang membeli dibayar sama pemerintah. Gini Mas, bentar dulu saya terangin. Jadi gini, kurang lebih tahun 2002 ya? 2002 Bukan 2010-an lah. 2002 2003. Tahun 2003 itu pas kebetulan memang saya tinggal di komplek PU Mas, Sumur Batu. Nah, komplek PU ini lambat laun nggak punya pemakaman. Kita ajukanlah di waktu itu pakai dana pandek. Dapat 2023 itu dealnya. 2023 kan? Waktu itu ketua LPM-nya zamannya almarhum Haji siapa itu? Almarhum Haji bukan Haji Yang satunya. bapaknya Agus Buseng lah. Bapaknya Agus Buseng. Ya. Haji Karyadi. Haji Karyadi. Haji Karyadi beli lahan ke Pak Jengking. Pakai duit pandek. Lah ini sertifikat sekarang ini masih belum timbul Bang. Yang saya pertanyakan ini hibahkah? Kalau beli mana sertifikatnya? Kalau hibah mana buktinya? Kemarin saya kejar camat. Pas kebetulan saya di sini saya tanyakan nih. Ini tugas abang, mohon maaf Bang ya. Tugasnya terlalu berat banget memang. Sebabnya takutnya nanti kejadian kayak dulu kayak yang sekolah gitu. Yang saya takutkan tanah itu kan sertifikatnya masih nama yang Haji Nengking. Yang saya takutkan semakin lambat laun harga tanah di Sumur Batu melambung, dijual lah. Apa nggak kasihan nih? Meninggal lah. Haji Nengking meninggal. Anak-anaknya dijual sama anak cucunya. Ini Bang yang saya khawatirkan. Jadi aset kerja sama aset langsung melaporkan, mendaftarkan kan itu kan mendaftarkan Pak. Harusnya kalau itu udah dibebaskan, ini posisi sekarang udah di aset. Nanti gini Pak, nanti kita ngomong ke aset, nanti harus dengan aset. Nanti kita ngomong lagi. Ya gitu betul. Ya, saya kontak tadi udah kontak. Betul, banyak yang ditanyakan tadi memang posisi dari aset yang harus ditanyakan. Karena kalau kita membebaskan, setelah itu kita serahkan ke aset mau digunakan oleh siapa nanti beliau yang menyerahkan. Nanti kamu. Yaudah, gimana?